Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Kita masuk pada video part 29 dari pembacaan PDF Riwayat Spiritual Acan Man Buridata Thera. Part 29 ini merupakan part yang terakhir untuk bab 5. Karena part 30 selanjutnya kita akan masuk ke bab 6. Sub pokok bahasan part 5 yang terakhir berjudul Kehidupan Lampau. PDF Venerable Acharyaman Buridata Thera, A Spiritual Biography by Acharya Mahabhuanyana Sampano, diterbitkan oleh Wihara Bodhigiri. Penyunting adalah Bhante Tithayano dan Herianto. Sedangkan nama-nama penerjemah dapat Anda lihat di bagian deskripsi di bawah video ini. Baiklah, kita mulai subpokok bahasan terakhir dari bab 5, yaitu Kehidupan Lampau. Di Udon Thani, seperti di tempat lainnya, penduduk lokal sering datang kepada Acharyaman dengan pertanyaan. Beberapa dari pertanyaan mereka mirip dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah sering ia terima. Namun ada juga beberapa pertanyaan yang tak biasa. Di antara pertanyaan yang biasa adalah pertanyaan yang berhubungan dengan kehidupan lampau orang-orang tertentu yang telah mengembangkan budi luhur dan bagaimana budi luhur ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari watak mereka saat mereka dilahirkan kembali. Pertanyaan lain berhubungan dengan kehidupan lampau suami istri yang telah bahagia hidup bersama selama beberapa kehidupan berturut-turut. Acharyaman mengatakan orang-orang memiliki lebih banyak keraguan mengenai pertanyaan seperti ini daripada lainnya. Untuk pertanyaan pertama, Acharyaman tidak menjelaskan dengan tepat apa yang sebenarnya dipertanyakan. Ia hanya menyebutkan pertanyaan yang berhubungan dengan kehidupan masa lampau secara gamblang dan berkata demikian. Hal-hal seperti ini harus berasal dari pendirian maksud. Karena itu yang menentukan bagaimana jalan hidup orang saling bertemu. Pertanyaan kedua lebih menjurus. Mungkinkah kita dapat menentukan apakah cinta antara seorang pria dan wanita telah ditentukan oleh apa yang terjadi di kehidupan lampau? Bagaimana kita dapat membedakan mana hubungan percintaan yang didasari hubungan cinta di kehidupan lampau dan mana yang tidak? Acharyaman menjawab, sangat sulit untuk mengetahui dengan pasti apakah cinta kita buat orang ini atau hubungan kita dengan orang itu berakar dari hubungan dekat seumur hidup satu sama lain yang tumbuh selama beberapa kehidupan lampau. Pada umumnya, orang jatuh cinta dan menikah secara serampangan. Merasa lapar, seseorang cenderung mengulurkan tangan dan menangkap makanan apa saja untuk menghilangkan rasa laparnya. Ia akan makan apa saja yang tersedia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Hal yang sama dapat diterapkan pada pertanyaan apakah hubungan batin dalam kehidupan lampau seorang pria dan wanita melandasi terjalinnya hubungan cinta di kehidupan sekarang. Meskipun hubungan romantis antara pria dan wanita merupakan ciri hidup masa kini, tidaklah mudah untuk menemukan kasus-kasus percintaan sepasang pria dan wanita yang jatuh cinta dan menikah karena mereka telah berpasangan di masa lampau kehidupan mereka. Masalahnya, kotoran batin yang menyebabkan orang jatuh cinta tidak melepaskan siapa saja, dan kotoran batin ini tidak memberi kesempatan pada kedekatan hubungan masa lampau untuk mengajukan pendapatnya dalam hal seperti ini. Kotoran batin hanya menuntut adanya seseorang yang menarik sesuai dengan angan-angannya. Hal ini cukup untuk menumbuhkan nafsu birahi yang akan mencekal siapa saja dengan gegabah. Kotoran batin yang menyebabkan orang jatuh cinta dapat mengubah orang biasa menjadi petinju yang akan bertempur mati-matian sampai akhir ajal
tanpa mempertimbangkan apakah perilakunya melampaui batas kesederhanaan maupun akibatnya. Bahkan setelah mereka menyadari kesalahan mereka, mereka tetap menolak untuk mengaku kalah. Sampai mati pun mereka tak mau meninggalkan cara bertempur mereka. Inilah yang dimaksud dengan kotoran batin yang menyebabkan orang jatuh cinta. Memperlihatkan sifatnya dengan menyolok di dalam batin orang. Mereka sangatlah sulit untuk dikendalikan. Siapa saja yang ingin menjadi orang yang layak, bertanggung jawab, harus senantiasa melawan kotoran batin ini. Jangan pernah membiarkan kotoran batin untuk memimpin kehendak dan tindakan. Jadi, Anda harus mengendalikan diri. Meski Anda tak mengetahui kehidupan lampau Anda masih dapat mengendalikan batin Anda agar Anda tak terseret ke dalam lumpur dan jatuh ke dalam jurang yang dalam dan gelap. Kalau Anda bukan seorang petapa berhasil yang mempunyai kemampuan untuk melihat berbagai macam fenomena, Anda akan kesulitan dapat mengetahui pola kehidupan lampau Anda. Apapun yang terjadi, Anda harus selalu waspada agar dapat mengendalikan diri. Jangan biarkan kotoran batin membobol tanggul, tumpah banjir tanpa bendungan. Dengan demikian, Anda dapat menghindari diri supaya tidak tenggelam dalam rawa-rawa cinta yang tak terkendalikan. Penanya, apa yang harus dilakukan oleh sepasang suami istri yang telah hidup bahagia bersama dalam kehidupan ini dan ingin tetap hidup bersama dalam kehidupan yang akan datang untuk memastikan supaya mereka akan lahir bersama dalam kehidupan yang akan datang? Apakah cukup bila mereka berdua menghendaki hal yang sama untuk dapat bertemu lagi di kehidupan yang akan datang? Acariaman, keinginan itu hanya menciptakan prospek untuk mencapai tujuan. Tapi apabila keinginan itu tidak disertai usaha nyata, tidak akan membawa hasil yang diharapkan. Contohnya, orang yang ingin jadi kaya. Apabila orang itu terlalu malas untuk keluar dan bekerja keras untuk menghasilkan hartanya, sampai kapanpun ia tak akan jadi kaya. Supaya ada kemungkinan berhasil, sebentuk niat harus didukung oleh usaha terpadu menuju tercapainya cita-cita yang diimpikan. Ini sama untuk sepasang suami istri yang ingin mempertahankan hubungan cinta mereka, yang ingin melanjutkan hidup bersama sebagai pasangan suami istri dalam kehidupan-kehidupan berikut mereka. Untuk menghindari kemungkinan menjadi terpisah, pandangan mereka harus serasi, dan mereka harus tetap setia satu sama lain. Mereka tidak boleh saling memanfaatkan, karena ini akan menghancurkan kepercayaan di antara mereka dan menyebabkan ketidakpuasan. Mereka harus menghargai budi luhur, bertingkah laku sepantasnya, dan saling mempercayai. Dengan membangun saling pengertian dalam persekutuan mereka, lalu berusaha setulusnya untuk membantu perkembangan masa depan mereka bersama dengan berbuat hal-hal yang memperkuat hubungan batin mereka satu sama lain. Mereka dapat berharap keinginan mereka terpenuhi. Karena dengan berbuat demikian, impian mereka adalah dalam jangkauan usaha tersebut. Sebaliknya, apabila mereka saling bertentangan, di mana suami baik tapi istri tidak, atau istri baik tapi suami tidak, di mana suami atau istri hanya mementingkan kebutuhannya sendiri, tak peduli berapa ratus kali mereka bertekad untuk lahir bersama di kehidupan yang akan datang, tak akan ada gunanya. Tingkah laku mereka sendiri yang menjadi batu sandungan tekad tersebut. Dan bagaimana dengan Anda sendiri? Apakah Anda berharap agar dapat terus bersama dengan istri Anda? Apakah Anda menghargai keinginan ini di atas keinginan Anda lainnya? Penanya, saya tidak menginginkan apapun selain terpenuhinya keinginan tersebut.
harta kekayaan dan segala hiasannya, pangkat, gelar, jabatan, kebahagiaan surgawi, atau pencapaian spiritual, semua ini tak ada artinya tanpa istri saya, cinta sejati saya. Ini adalah pusat utama dari keinginan setiap orang. Jadi kita harus menginginkan seorang pasangan cinta sejati lebih dahulu, baru kemudian menginginkan hal-hal lain pada waktunya. Karena itulah saya harus bertanya kepada Anda tentang hal ini terlebih dahulu. Meskipun saya sebenarnya malu dan takut Anda akan memarahi saya. Inilah kenyataan dunia yang kita tinggali. Meskipun seringkali kebanyakan orang terlalu malu untuk berbicara tentang hal ini. Acariaman tertawa. Kalau begitu, Anda harus membawa istri Anda kemanapun Anda pergi, benar? Penanya, saya malu untuk menyatakan bahwa sebenarnya keprihatinan tentang istri saya lah yang mencegah saya untuk ditahbiskan menjadi seorang biku selama ini. Saya khawatir ia akan kesepian sekali dengan tiada seorang pun di sisinya untuk menasehati dan menghibur. Anak-anak saya hanya bisa minta uang untuk beli ini itu. Saya tidak bisa berharap pada mereka untuk memberi istri saya tempat bersandar dan kedamaian. Saya tak bisa berhenti mengkhawatirkan istri saya. Ada satu hal lain yang saya tak pahami. Dhamma mengajarkan bahwa alam surga dihuni oleh dewa-dewi, seperti dunia manusia. Makhluk-makhluk di sana hidup dalam keberadaan yang amat bahagia, menikmati berbagai kesenangan yang membuat alam tersebut sangat menawan. Tetapi, tidak seperti di bumi atau di surga, di alam Brahma tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Tidak kesepiankah keberadaan seperti itu? Maksud saya, di sana mereka tak punya siapapun untuk menghibur mereka saat batin mereka tak tentram. Nibbana bahkan lebih parah lagi. Di sana tidak ada keterlibatan dengan apapun sama sekali. Seseorang bersandar pada dirinya sendiri sepenuhnya dalam segala hal, tanpa adanya keperluan untuk bergantung pada orang atau apapun. Seseorang tak perlu menjadi terlibat dengan orang lain. Dalam Nibbana, seseorang sungguh-sungguh berdaulat, berdikari, tapi bagaimana orang dapat bangga dalam hal apapun di sana? Biasanya, seseorang yang mencapai keadaan mulia seperti Nibbana akan berharap untuk dihormati dan dipuji oleh makhluk lainnya yang hidup di sana. Tapi mereka yang mencapai Nibbana hanya menemukan keheningan. Tak ada kemungkinan untuk menerima pujian dan kekaguman rekan-rekan mereka. Hal ini membuat saya bertanya, bagaimana keheningan mutlak semesta ini dapat benar-benar menjadi keberadaan yang bahagia? Maafkan saya telah melontarkan pertanyaan yang edan dan tak lazim ini. Tetapi kalau saya tidak bertanya pada seseorang yang benar-benar mengetahui jawabannya, persoalan ini akan tak henti-hentinya menghantui saya. Acariaman, alam surga, alam Brahma, dan Nibbana tidak disediakan buat orang yang suka meragukan seperti Anda. Alam-alam ini disediakan untuk mereka yang dapat mewujudkan nilai sejati batin mereka. Hanya orang-orang seperti inilah yang dapat menghargai alam surga, alam Brahma, dan Nibbana. Karena mereka paham bahwa nilai setiap alam meningkat sesuai dengan tingkat budi luhur mereka yang mencapainya. Seseorang seperti Anda hampir tak dapat bermimpi untuk mencapai alam-alam tersebut. Meski Anda ingin, Anda tak akan dapat pergi selama istri Anda masih hidup. Seandainya ia meninggal, Anda masih tetap tak dapat berhenti merindukan istri Anda untuk mulai berhasrat dapat berada di alam-alam tersebut. Menurut cara Anda berpikir, bahkan keagungan alam Brahma dan Nibbana tak sebanding dengan istri Anda, karena alam-alam tersebut tak merawat Anda seperti istri Anda merawat Anda. Oleh sebab itu, Anda tak mau pergi,
karena Anda takut akan kehilangan orang yang merawat dan memenuhi semua kebutuhan Anda. Acharyaman dan penanya tertawa dengan tulus ikhlas. Lalu Acharyaman melanjutkan, bahkan macam kebahagiaan yang kita alami di dunia manusia ini beraneka ragam tergantung kesukaan kita masing-masing. Sebanding dengan bagaimana berbagai indera kita yang berfungsi berdampingan di dalam badan yang sama menghadapi berbagai macam rasa. Contohnya, mata lebih suka melihat bentuk, telinga lebih suka mendengar suara, hidung lebih suka mencium bau-bauan, lidah lebih suka mengecap cita rasa, kulit lebih suka meraba sentuhan, dan batin lebih suka mengetahui objek mental sesuai dengan persepsi masing-masing. Kita tak bisa mengharapkan mereka untuk memiliki kesukaan yang sama satu dengan lainnya. Menyantap hidangan sedap adalah satu cara untuk menikmati kepuasan. Hidup berdampingan dengan bahagia dalam satu pernikahan adalah bentuk kepuasan lain. Dunia ini belum pernah kekurangan macam kepuasan, karena ini adalah bagian dari hidup yang harus ada di mana setiap insan merasa harus mencapainya. Ada bentuk-bentuk kebahagiaan yang dialami di bumi ini. Ada lagi bentuk-bentuk kebahagiaan yang dialami di alam surga dan juga di alam Brahma. Kemudian ada kebahagiaan dalam tanda kutip nibbana yang dialami mereka yang telah menghapus kekotoran batin mereka. Kebahagiaan mereka ini sama sekali berbeda dari kebahagiaan duniawi mereka yang masih dipenuhi kotoran batin. Jika kebahagiaan yang Anda terima dari dampingan istri Anda adalah seluruh kebahagiaan yang Anda butuhkan, lalu buat apa menghiraukan pemandangan dan suara? Buat apa bersusah payah makan dan tidur? Buat apa bersusah payah mengembangkan budi luhur dengan berdana, hidup moral, atau bermeditasi? Yang Anda perlukan hanyalah hidup dengan istri Anda. Dan biarkan rasa bahagia itu menjadi jumlah seluruh kebahagiaan yang dapat Anda terima dari berbagai macam kebahagiaan dari sumber-sumber lainnya ini. Dengan demikian, Anda dapat menghindari banyak kesulitan. Tapi dapatkah Anda melakukannya? Penanya, oh tidak, bagaimana mungkin saya dapat melakukan itu? Bagaimana dengan setiap saat kami bertengkar? Bagaimana mungkin saya dapat menggantungkan seluruh kebahagiaan saya pada diri istri saya? Begitu hanya akan mempersulit hidup saya. Acharyaman berkata, orang ini memiliki karakter yang tegas dan terus terang buat seorang awam. Ia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tentang budi luhur. Ia sangat meyakini Acharyaman yang selalu berusaha untuk memberinya perhatian khusus. Orang ini sering datang mengunjungi Acharyaman dan memulai percakapan ketika tak ada pengunjung lain di sekitarnya. Biasanya, orang lain tak sanggup mengajukan kepada Acharyaman jenis pertanyaan yang diajukan oleh orang ini. Ia sangat mengasihi istri anaknya. Sementara pengabdiannya kepada Acharyaman membuat ia sering mengunjungi wihara. Bila saat ia datang, ia menemukan Acharyaman sedang bersama tamu, ia hanya menyampaikan salamnya, kemudian pergi membantu biku-biku di wihara, bagaikan ia berada di rumah sendiri. Ia memilih saat-saat di mana Acharyaman tidak bersama tamu untuk mengajukan pertanyaan yang menggugah rasa ingin tahunya. Dan Acharyaman hampir selalu menyediakan waktu untuk menjelaskannya. Acharyaman luar biasa tajam dalam mengenali watak dasar seseorang, dan ia memperlakukan setiap orang sesuai dengan penilaiannya. Apakah sedang berbicara sambil lalu atau memberikan penelaahan wacana, ia selalu menyesuaikan perkataannya sesuai dengan pendengar. Saat Acharyaman menetap di wihara Wat Non Niwet di Udon Thani, banyak biku datang mencari bimbingannya. Dan banyak yang menghabiskan musim hujan di bawah pengawasannya. Waktu itu, wihara Wat Non Niwet jauh lebih hening dari sekarang.
Tidak banyak orang datang berkunjung dan tidak banyak lalu lintas perdagangan. Pada umumnya, mereka yang berkunjung ke wihara adalah mereka yang sungguh-sungguh tertarik untuk mengembangkan budi luhur. Tidak seperti sekarang, di mana banyak pengunjung cenderung mengganggu latihan para biku, baik sengaja maupun tidak. Dulu, biku dapat berlatih tanpa gangguan. Alhasil, banyak biku yang berhasil mengembangkan spiritual mereka. Menjadi sumber ketentraman tidak hanya buat diri mereka sendiri, melainkan juga penduduk lokal yang mencari perlindungan pada biku. Acariaman mengajar para biku di sore hari. Ia biasanya mulai dengan penjabaran tentang budi luhur, diikuti dengan samadhi dan kemudian kebijaksanaan. Menjelaskan dengan singkat tahap-tahap budi luhur sampai tahap tertinggi, yaitu pelepasan mutlak. Tujuan inti dari Dhamma. Kemudian ia kembali ke awal dan memberi penjelasan mendalam tentang bagaimana seorang biku harus berlatih untuk mencapai tahap-tahap Dhamma yang telah diuraikannya. Buat mereka yang berlatih meditasi, ia selalu menekankan pentingnya menaati aturan kebikuan. Hanya biku yang teguh dalam latihannya dan menaati semua aturan latihan yang dapat dianggap sebagai biku penuh. Ia tak boleh melanggar aturan kecil hanya karena ia menganggap aturan tersebut tak penting. Kelalaian seperti ini menunjukkan bahwa seseorang tidak punya rasa malu dalam berbuat jahat. Dan hal ini dapat mengarahkan orang itu ke pelanggaran yang lebih serius. Seorang biku harus menaati dengan ketat aturan kebikuan untuk memastikan bahwa perilakunya tidak disela noda dan kesenjangan yang tak sedap dipandang. Dengan demikian, ia merasa nyaman dan yakin diri berada di antara rekan-rekannya. Ia tak pernah perlu cemas akan dicela oleh guru atau rekan-rekannya. Agar biku dalam batin Anda mencapai kesempurnaan, mulai dari Sotapanna dan maju sampai arahat, Anda harus mantap dan berusaha keras dalam usaha Anda untuk mencapai setiap tahap samadhi dan kebijaksanaan. Bila Anda tekun dalam latihan ini, kecakapan-kecakapan ini akan bangkit dan terus berkembang sampai mereka dapat menyikat bersih kotoran batin dalam batin Anda. Ucapan dan tindakan seorang biku harus mutlak tanpa celah. Cita seorang biku harus mutlak bermutu tinggi berdasarkan kualitas Dhamma yang telah ia kembangkan tahap demi tahap. Samadhi, Panya, Vimutti, dan Vimutti Nyana Dasana. Seorang biku tak boleh bosan atau sedih. Ia tak boleh pernah tampak tak pantas, menghindari rekan-rekannya karena rasa bersalah yang menggerogotinya dari dalam, mengacaukan batinnya. Hal ini bertentangan dengan jalan Sang Buddha yang memiliki batin dan perilaku yang sangat bagus tanpa celah. Mengikuti jejak ini, seorang biku harus mengumpulkan keberanian teguh untuk meninggalkan semua kejahatan dan hanya berbuat baik. Ia harus menjadi seorang utuh yang jujur pada dirinya sendiri dan pada rekan-rekannya, sementara juga setia pada Dhamma dan disiplin. Dengan demikian, ia akan didukung oleh tingkah lakunya yang patut dicontoh kemanapun ia pergi. Cahaya kewaspadaannya dan kebijaksanaannya akan menerangi jalan yang ditempuh dan batinnya akan dipenuhi cita rasa Dhamma. Ia tak akan pernah menemukan dirinya terperangkap dalam dunia khayalan tanpa jalan keluar. Inilah ciri-ciri yang harus dimiliki oleh seorang pengabdi sejati Sang Buddha. Pelajarilah dengan hati-hati dan renungkanlah. Tekunilah jalan ini sebagai dasar masa depan yang cerah tanpa gangguan, di mana Anda dapat menyatakan ciri-ciri ini sebagai hak milik yang sangat berharga. Beginilah bagaimana Acariaman biasanya mengajari biku-biku yang sedang berlatih. Para biku yang memiliki keraguan atau pertanyaan mengenai latihan mereka
dapat konsultasi sendiri-sendiri dengan Acaryaman pada siang hari bila tidak berselisih dengan rutinitas sehari-harinya. Acaryaman cenderung mengikuti jadwal sehari-harinya tanpa lalai dimanapun ia menetap. Bangun dari meditasi duduknya di pagi hari, ia meditasi jalan di luar gubuknya sampai tiba saat untuk berpindah patah. Setelah berpindah patah di desa terdekat dan menyantap makanan pagi, ia meditasi lagi sampai tengah hari. Kemudian beristirahat sebentar. Setelah beristirahat, ia meditasi duduk sebentar sebelum melanjutkan meditasi jalan sampai jam 4 sore. Pada jam 4, ia menyapu daerah terbuka sekitar tempat ia menetap. Setelah ia selesai, ia mandi dan meditasi jalan lagi untuk beberapa jam. Saat selesai meditasi jalan, ia melantunkan pembacaan sutta selama beberapa jam di dalam gubuknya. Setelah itu, ia meditasi duduk lagi sampai tengah malam. Biasanya, ia tidur tidak lebih dari 4 jam di malam hari. Pada saat-saat tertentu, ia tidak tidur sama sekali. Duduk meditasi sampai fajar menyingsing. Ketika ia masih muda, ia menunjukkan ketekunan dalam berlatih yang tak tertandingi rekan-rekannya. Bahkan di usia lanjut, ia mempertahankan ketekunan khasnya. Meskipun ia sekarang lebih banyak beristirahat karena kekuatan fisiknya menurun hari demi hari. Namun ia menunjukkan perbedaan penting dalam latihannya, yaitu batinnya tak pernah menunjukkan tanda-tanda kelemahan, meskipun kesehatannya perlahan-lahan menurun. Beginilah hidup seorang teladan yang memberikan contoh sempurna buat kita semua. Ia tak pernah melalaikan tanggung jawab pribadinya, juga tak pernah mengendurkan usaha keras yang menjadi sumber kekuatan, memacunya menuju kemenangan yang memuaskan jauh di pegunungan Chiang Mai, seperti yang sudah kita saksikan. Sebagai manusia, kita semua memiliki kemampuan yang memungkinkan kita untuk menyamai hasil yang dicapai Acaryaman. Pada kenyataan, yang dapat mencapai hasil seperti yang dicapai Acarya sedikit sekali. Meskipun penduduk bumi ini sekarang berlimpah, sangat sedikit sekali yang akan berhasil mencapai tujuan ini. Pada zaman ini, pencapaian seperti ini sangatlah langka. Perbedaan yang sangat tajam antara seorang seperti Acaryaman dan kita semua adalah tingkat ketekunan dan keteguhan batin yang ia terapkan untuk mengejar pengetahuan dan pengertian. Suatu usaha yang tertanam kuat dalam keempat iddhipada, canda, wirya, citta, dan wimangsa. Dan bila penyebabnya begitu berbeda, hasilnya juga pasti akan sangat berbeda. Begitu berbedanya hingga hampir tak dapat dipercayai bagaimana berbedanya hasil ini antara satu orang dengan lainnya. Tetapi hasil baik dan buruk yang orang terima dari tindakan mereka sangat jelas di mana-mana di dunia sekitar kita. Dan tak dapat dipungkiri, kita harus mengakui kenyataan bahwasanya campuran antara baik dan buruk, kebahagiaan dan penderitaan muncul di dalam batin kita semua. Tidak ada cara kita dapat melepaskan diri dari mereka. Di antara Acarya sekarang, riwayat hidup Acaryaman adalah sangat unik. Kisah yang kaya, berbunga, dan berbuah dari awal sampai akhir. Indah pada setiap langkah. Hidupnya layak mendapatkan penghormatan tulus dari setiap orang. Kini ia dipuja di banyak tempat di mana orang-orang telah mendengar reputasi baiknya. Sangat memalukan bahwa banyak umat Buddha yang sungguh-sungguh tertarik pada Dhamma tidak pernah dengar tentangnya saat ia masih hidup. Walaupun mungkin mereka akan sangat ingin bertemu dengan seorang yang berbudi luhur tinggi, mereka tak punya kesempatan. Ini karena ia tak suka mengunjungi kota ramai. Ia merasa pegunungan dan hutan lebih memuaskan seumur hidupnya. Banyak biku yang berbakti pada latihan Dhamma juga mengalami kesukaran untuk menghubunginya.
Jalan setapak saat itu sangat sulit untuk dilalui dan tak ada kendaraan. Mereka harus berjalan kaki berhari-hari untuk menjangkau daerah di mana ia suka menetap. Mereka yang tak terbiasa berjalan kaki tak mampu melaksanakannya. Alasan mereka untuk tidak menjangkau tempatnya beraneka ragam. Ada biku yang tidak cukup berani untuk menerima kebenaran dhamma yang ia ajarkan. Ada yang takut kalau persediaan makanan dan kebutuhan lainnya sangat sedikit dan bermutu jelek. Ada yang takut tak sanggup makan sehari sekali sepertinya. Biku-biku seperti ini cenderung menciptakan rintangan untuk diri mereka sendiri, yang mereka rasa tak dapat dilampaui. Walaupun aspirasi mereka tulus, kecemasan macam ini menjadi halangan yang mereka bebankan pada diri mereka sendiri, yang mencegah mereka untuk mencapai hasil dari niat baik mereka. Akhirnya, mereka menyadari macam biku seperti apa ia lama setelah ia meninggal ketika mereka mendengar kisah hidupnya. Ia melambangkan ajaran Sang Buddha dengan mempertahankan magga dan phala yang pertama dicapai oleh Sang Buddha dan kemudian dicapai oleh para arahat yang juga mempertahankan magga dan phala sampai hari ini. Inti dari ajaran Sang Buddha ini telah diteruskan turun-temurun dalam bentuk Supatipanno, Uju, Nyaya, Samicipatipanno, Sawaka Sanggo, sesuai dengan yang diterapkan oleh mereka yang telah mencapai magga, phala, dan nibbana. Mereka bagai arus megah dari samudra abadi nibbana yang berkelip-kelip dari sifat murni mereka yang telah berlatih sempurna ajaran Sang Buddha. Acharyaman adalah salah satu arahat zaman ini. Ia meninggal belum lama, pada 10 November 1949, sekitar 20 tahun lalu. Cerita tentang saat-saat terakhirnya akan digambarkan nanti waktu kita mencapai bab akhir hidupnya. Bagaimanapun juga, kematian badaniah telah ada semenjak zaman dahulu kala dan akan terus ada selama suatu bentuk kenyataan maya tetap berlangsung. Apa yang muncul harus lenyap. Apa yang tetap adalah kasih, kebijaksanaan, kebebasan mutlak, semuanya diabadikan dalam ajaran Sang Buddha. Kualitas-kualitas seperti ini selalu tetap tak berubah dari zaman ke zaman. Jadi kelengkapan kasih, kebijaksanaan, dan kebebasan mutlak Acharyaman tetap sama dengan yang dimiliki Sang Buddha. Buat kita, sangat penting kita dengan tepat berlatih di jalan yang ditentukan oleh Sang Buddha. Tingkat kesuksesan yang kita capai tergantung pada waktu dan usaha yang kita habiskan dalam latihan kita. Ini adalah sesuatu yang kita semua harus usahakan saat kita masih hidup. Jika kita tidak berusaha untuk berlatih, tak akan ada hasil. Dan kita akan kehilangan kesempatan yang tak dapat diulang lagi. Satu dari sejumlah jawaban yang Acharyaman berikan pada umat di Nakhon Ratchasima menarik perhatian saya secara istimewa. Berikut adalah ringkasan dari apa yang ia katakan. Jangan berpikir dan bertindak bagaikan Anda, kerabat dan sahabat Anda, dan masyarakat di mana Anda hidup tak akan pernah menghadapi kuburan. Kalau tidak, saat ajal tiba dan semua orang di dunia ini akan bertemu dengan ajalnya satu hari, Anda akan menemukan diri Anda tak siap dan berisiko tenggelam dalam keadaan batin yang buruk. Apapun yang Anda pikirkan, katakan, dan perbuat harus disertai dengan bayangan kuburan yang melambangkan kematian. Karena kuburan dan kama jalan berdampingan. Merenungkan tentang kematian akan menuntun Anda untuk merenungkan tentang kama, yang pada akhirnya akan menuntun Anda untuk merenungkan diri Anda sendiri. Jangan sombong, berpikir Anda itu pintar, sedang sebenarnya Anda selalu berada di bawah hukum kama. Kecongkakan ini hanya akan membawa Anda pada kemalangan.
Anda tak pernah boleh bersikap bahwa Anda lebih pintar dari Sang Buddha, Guru Agung Maha Tahu, yang tak seperti orang yang masih memiliki kotoran batin, tidak pernah bersandar pada rekaan belaka. Pada akhirnya, orang seperti ini menjadi terperangkap dalam kama buruk yang mereka ciptakan sendiri dengan kecongkakannya. Perkataan terus terang seperti ini bisa sangat mengejutkan, menyebabkan pendengar untuk menganuti kebenaran kama. Cara ini menembus kesombongan yang membuat kita untuk tidak memperhatikan tempat kita sebenarnya dalam dunia ini. Saya telah mengunjungi tema tentang kama di sini karena saya merasa apa yang telah saya tulis tentang kama tidak cukup jelas. Karena apa yang saya tulis sebelumnya tidak berhasil mengungkapkan pengaruh kuat yang diajarkan Acharyaman. Kelalaian ini baru saja menarik perhatian saya. Hal ini menunjukkan betapa kita tak dapat mengandalkan daya ingat kita. Pada kenyataannya, ingatan sangat mudah untuk menjerumuskan kita, menghalangi kebenaran dari penglihatan kita. Jadi tolong maafkan saya bila saya mengulang-ulang bahasan dari waktu ke waktu. Acharyaman memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menganugerahkan keunggulan Dhamma pada biku-biku yang mengabdi padanya. Alhasil, banyak dari mereka yang sungguh-sungguh berkembang menjadi pohon-pohon bodhi. Pohon bodhi seperti ini adalah sangat sulit untuk ditanam dan dipelihara sampai sempurna, karena cenderung dikelilingi mara bahaya. Banyak dari muridnya yang menjadi Acharya masih hidup sekarang. Murid-murid Acharyaman antara lain adalah Acharya Singh dan Acharya Mahapin dari Ubon Ratchathani, Acharya Thet dari Thabo di Nong Khai, Acharya Phan dari Sakhon Nakhon, Acharya Khao dari Wat Tham Klong Pen di Udon Thani, Acharya Prom dari desa Dongyen di wilayah Nong Han di Udon Thani, Acharya Lee dari Wat Asokaram di Samut Prakan, Acharya Chop dan Acharya Lui dari Provinsi Lui, Acharya Sim dan Acharya Te dari Chiang Mai, dan Acharya Kongma dari Sakhon Nakhon. Masih ada banyak lagi yang namanya tak dapat saya ingat. Masing-masing Acharya ini memiliki suatu kualitas unggul yang membedakan mereka dari lainnya. Masing-masing terkemuka dengan cara mereka masing-masing, dan semuanya layak mendapatkan penghormatan yang sangat tinggi. Beberapa menjadi sangat termasyur, dikenali para biku dan kaum awam di seluruh negeri. Beberapa lebih suka hidup menyendiri. Ada murid-murid atas Acharyaman yang memiliki budi luhur luar biasa tinggi yang tetap tak dikenali siapapun karena mereka lebih suka tak dikenali siapapun. Lebih dari guru lainnya di wilayah timur laut Thailand, Acharyaman dapat membangkitkan biku-biku dalam Bodhi Dhamma. Bodhi artinya kebijaksanaan. Bodhi Sang Buddha disebut pencerahan. Namun untuk para Acharya, saya lebih suka menyebutnya Bodhi Dhamma, sesuai dengan status sederhana mereka dan tradisi hutan mereka. Membangkitkan biku dalam Bodhi Dhamma sama seperti membesarkan seorang anak. Pertama-tama, biku itu diajari cara bagaimana mengembangkan dasar kokoh dalam disiplin moral. Kemudian, ia diajari bagaimana menggunakan keunggulan moral tersebut sebagai landasan latihan meditasi. Memusatkan perhatian ke dalam untuk mengembangkan pengetahuan cukup dan pengertian cukup yang akan mengenankannya untuk menjaga dirinya sendiri dengan waspada. Perkembangan spiritual setiap biku melambangkan suatu tantangan yang amat sulit karena menanamkan budi luhur ke dalam batin seseorang yang masih ditekan kotoran batin adalah selalu suatu tugas yang teramat sangat banyak tuntutan. Si guru harus selalu waspada, menguasai setiap kotoran batin sehingga si murid tetap ingin berlatih.
Latihan tekun di bawah bimbingan guru yang baik memberi si murid kesempatan untuk menyatukan wataknya dengan harmonis ke dalam Dhamma dan tumbuh dengan mantap dalam keyakinan dan tekad. Kita semua menderita dari kotoran batin. Semua yang datang untuk berlatih di bawah bimbingan seorang guru juga penuh dengan kotoran batin. Jadi sangat sulit buat mereka untuk saling menarik satu sama lain keluar dari lumpur kotoran batin menuju ke tempat yang bersih, aman. Saya percaya satu tugas yang paling sukar buat seorang manusia adalah berusaha untuk mengubah seorang biku biasa menjadi seorang biku yang benar-benar pantas mendapatkan penghormatan tinggi. Tugas itu bertambah rumit ketika si guru berusaha mendorong murid itu untuk beralih dari posisi asal duniawinya ke tingkat yang melampaui keduniaan seperti Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Tingkat kesukaran meningkat tajam dengan setiap tahap pencapaian. Di semua kemungkinan, serangga akan datang menggerogoti akarnya, sampai akar tersebut lapuk yang menyebabkan seluruh pohon tumbang ke tanah sebelum pohon bodhi yang baru tunas punya kesempatan untuk tumbuh dan berkembang menjadi contoh yang bermanfaat. Inilah yang biasanya terjadi. Jarang akar-akar tersebut tumbuh cukup dalam untuk dapat bertahan melawan kerusakan yang disebabkan angin, hujan, dan serangga. Ketika kita menanam sebatang pohon biasa ke dalam tanah, kita berharap pohon tersebut akan segera berbuah. Namun, ketika kita berusaha untuk membangun seorang biku dalam Dhamma, ia selalu tampak seakan-akan akan tumbang setiap saat. Bahkan saat tak ada bahaya yang nampak di cendrawala, ia akan keluar untuk mencari hal yang akan memberikan kesukaran dalam latihannya. Semua ini membuat melatih seorang biku sampai berhasil dalam Dhamma sangat sukar. Kalau Anda tak percaya pada saya, coba saja sendiri. Pergi untuk ditahbiskan menjadi seorang biku, lalu berusaha mengikuti aturan kebikuan. Sebesar apa kemungkinannya Anda akan kelaparan untuk makan malam sebelum matahari terbenam? Lupa akan kepala Anda yang baru saja dicukur, Anda akan kegatalan ingin jalan-jalan keliling kota, cuci mata, dengar musik, mencium wewangian ini itu, mengecap aneka cita rasa, meraba barang yang bagus dan halus. Pagi, siang, malam, tak pernah Anda akan merasa puas. Tidak lama Anda akan lupa status Anda sebagai seorang biku. Sangat kecil kemungkinan Anda akan tertarik untuk memelihara pohon bodhi dalam diri Anda. Karena batin Anda tak akan menerima alasan dan bersiteguh untuk bertahan dalam latihan seorang biku cukup lama untuk berhasil mengembangkan kedamaian batin sejati. Kalau tak dirawat, pohon bodhi dalam batin Anda akan perlahan-lahan menjadi layu dan kering. Pengaruh-pengaruh buruk akan menguasainya. Pohon bodhi mana yang dapat bertahan melawan serangan ini? Bodhi seorang biku peka terhadap pengaruh-pengaruh seperti ini. Maka ia pasti tergoyang oleh unsur-unsur yang bertentangan ini. Kalau bodhinya tak dapat bertahan di bawah tekanan ini, maka akan tumbang tanpa harapan ke tanah. Jadi, sangatlah sukar untuk dapat membangun bodhi dengan benar. Mereka yang belum pernah mencoba untuk membangun bodhi dalam batin mereka, tidak mengetahui betapa kuatnya pengaruh-pengaruh buruk itu. Mereka berusaha memupuk tunas pohon bodhi dengan zat-zat yang hanya akan menghalangi pertumbuhan bodhi tersebut. Akhirnya menghancurkannya. Akibatnya, pohon-pohon bodhi seperti ini cenderung tampak suram, karena mereka dapat mati setiap saat dari kurangnya budi luhur mulia. Saya punya pengalaman dalam menanam pohon-pohon bodhi seperti ini dan berusaha merawatnya. Dan karena pertimbangan yang kurang bijaksana, saya seringkali dikecewakan.
Jadi saya sungguh-sungguh dapat menyelami betapa sukarnya menanam dan merawat pohon-pohon Bodhi. Mereka selalu tampak akan layu dan mati. Bahkan sekarang pun, saya tak dapat berkata dengan pasti apakah pohon Bodhi saya sendiri akan tumbuh sampai masak dengan baik atau akan hancur. Karena biasanya pohon Bodhi tidak berhasil tumbuh sampai dewasa. Sebetulnya, saya belum menyaksikan kemajuan yang cukup untuk dapat mengukur tingkat kemerosotan, terus-menerus merosot biasanya. Lebih menyukai stimulasi yang selalu membahayakan. Tipe Bodhi seperti ini mudah hancur tanpa pertolongan dari luar. Siapa saja yang dengan jerih payah berusaha melawan nafsu keinginannya sampai nafsu tersebut menyerah pada kuasa Dhamma, akan dapat mengembangkan Bodhi sampai sempurna. Orang seperti ini sungguh patut mendapatkan penghormatan yang mendalam. Acharyaman adalah contoh klasik seorang guru yang berhasil mengembangkan Bodhinya sepenuhnya sampai ia menjadi sumber kenyamanan bagi murid-muridnya. Acharyaman dengan penuh perhatian merawat pohon Bodhinya sampai batang pohonnya kuat, cabang-cabang pohonnya luas, daunnya rimbun, dan buah serta bunganya lebat. Pohon Bodhinya merupakan tempat berteduh yang mendamaikan bagi siapa saja yang mencari tempat berteduh di sana. Walaupun ia telah meninggal dunia, hanya membaca kisah hidupnya saja cukup dapat membangkitkan keyakinan kita padanya dan Dhamma yang ia terapkan, bagaikan ia tidak pernah meninggal dunia. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang